hari. Jadi sejak awal pekan kedua Februari sampai akhir Februari, seluruh tim berada di beberapa titik untuk menyelenggarakan bantuan kemanusiaan di sana. Biasanya juga sambil kita menyalurkan bantuan yang diamanatkan oleh masyarakat, kita juga kemudian mencoba untuk menggali informasi tentang peta konflik yang sedang terjadi di sana, sehingga kita bisa mengukur dinamika yang ada di lapangan dan bagaimana kita nanti akan meresponnya. Jadi kurang lebih pertemuan singkat ini kita akan berusaha, atau saya berusaha untuk memberikan gambaran tentang peta konfliknya, sehingga kita bisa memahami dengan baik sebenarnya situasi yang ada di dalam ini seperti apa. Bapak-Ibu sekalian, Suriah ini kalau kita mencari kata untuk mewakili kondisi yang ada di dalamnya, maka kata yang paling tepat itu adalah tragedi. Jadi kata yang paling tepat adalah tragedi kemanusiaan. Suriah ini sebenarnya kalau kita melihat pada peta konflik yang terjadi di dunia, itu mirip dengan peta konflik Somalia di awal. Jadi ketika Somalia, wilayah yang dikuasai oleh pemerintah, ya. Jadi mulai dari Suaida di bawah sampai ke Aleppo di atas. Jadi ada garis yang ada warna yang memudahkan kita untuk memahami dinamika konfliknya. Sebelum saya jelaskan satu-satu, kita pahami dulu peta-petanya. Wilayah dia tidak terlalu besar dibandingkan misalnya dengan yang abu-abu hitam. Ini kekuasaannya ISIS. Jadi ISIS masuk mendompleng. Kalau kita baca sejarahnya, ISIS dulunya adalah mitranya FSA. Bersama-sama dengan FSA berhadapan dengan pemerintah pada waktu itu. Tetapi kemudian di tengah jalan, ISIS melakukan pembelotan setelah dia menguasai satu wilayah di Homs, yang pada waktu itu Homs ini adalah tempat di mana cukup banyak persediaan penimbunan barang perang dalam bentuk modal, jadi senjata dan emas batangan. Nah, ketika Homs ini dikuasai, FSA kemudian tertolak keluar dari Homs, maka ISIS punya cukup banyak modal untuk membangun kekuatan senjatanya. Dan karena dia juga langsung berhubungan dengan Irak di sebelah kanan, di sebelah timur, maka kemudian ISIS menguasai cukup banyak wilayah di wilayah timur negara Suriah ini. Nah, tetapi sebenarnya secara konflik yang berhadapan-hadapan secara besar-besaran dengan pemerintah itu adalah FSA. Di sini gabungan cukup banyak kekuatan-kekuatan kecil yang sempat dirilis di tahun 2015 tentang peta net konfliknya Suriah. Sedemikian banyak entitas. Nah, ini semua bergabung ke FSA. Kemudian di atas ada wilayah Idlib perbatasan dengan Kils. Itu adalah wilayah Turki yang berbatasan langsung dengan Aleppo. Jadi kalau kita dapatkan informasi ada bantuan kemanusiaan masuk lewat Turki, nah ini masuk lewat kanal di atas ini. Cuma wilayah Turki ini sangat dipengaruhi oleh FSA, sangat dipengaruhi oleh FSA, dan kiri kanannya itu dikuasai oleh Kurdi. Nah, di sini ada satu kekuatan lagi, bapak sekalian. Jadi Kurdi ini memang sudah lama. Dia adalah semacam satu klan yang tinggal di wilayah perbatasan antara Turki, Iran, Irak, dan Suriah. 2011 ketika saya ke Van, di atas juga perbatasan Turki dengan Iran, itu wilayah dikuasai oleh Kurdi. Dan Kurdi punya tentang Aleppo sekuat Indonesia di negara-negara tetangga. Jadi kalau misalnya ada kejadian, kami berkoordinasi dengan teman-teman kita pegiat kemanusiaan di Malaysia, dengan Mabin di sana, di Bangkok ada Fikri di sana, kemudian di Singapura, ya yang kuat-kuat. Kampanye tentang Aleppo tidak seramai Indonesia. Aleppo ini itu terletak di wilayah konflik yang mempertemukan 4 kekuasaan. Jadi kalau kita baca, sebelah barat Aleppo ini dikuasai oleh FSA, Aleppo-nya sendiri dikuasai oleh negara, oleh pemerintah.
kemudian sebelah timurnya dikuasai oleh Kurdi, di atasnya berbatasan dengan Turki yang ada pengaruhnya, ini sebenarnya free area, yang ada pengaruh FSI yang kuat, dan di sebelah selatannya ada ISIS. Dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, berdasarkan informasi teman-teman PPI dan juga informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Suriah, serta jaringan yang kita punya di IHH di Turki. Jadi IHH selama beberapa waktu terakhir ini kan distigmakan sebagai teroris ya. Ini nanti bisa juga kita bahas-bahas. IHH itu salah satu lembaga kemanusiaan yang cukup besar kontribusinya buat Indonesia dalam banyak bencana alam di Indonesia sejak 2004, bahkan mungkin sebelumnya, tapi yang saya rekod sejak 2004. Dan situasi terkini di Aleppo, Bapak-Bapak sekalian, sebenarnya adalah situasi yang paling tenang. Jadi agak berbeda dengan informasi yang ramai di media sosial terutama. Kenapa yang paling tenang? Sebab hari ini Aleppo adalah wilayah yang setiap kekuatan bersenjata itu tidak ingin mengganggu situasinya. Jadi suplai masuk barang dari atas itu sebenarnya masuk lewat Aleppo. Dan semua kekuatan hari ini punya kepentingan agar Aleppo ini tenang. Semua kekuatan bersenjata hari ini punya kepentingan agar Aleppo tenang. Sebab Aleppo adalah salah satu jalur masuknya logistik ke wilayah Suriah. Jadi siapapun yang masuk ke Aleppo lebih dulu untuk memperkeruh suasana, maka dia akan menjadi musuh bersama semua pihak secara lokal. Ya, walaupun tanpa menghilangkan konflik besarnya, tapi siapapun yang menciptakan suasana tidak kondusif untuk Aleppo, maka semua pihak punya kepentingan untuk menyerangnya. Dalam suasana seperti itulah kemudian terjadi tanda kutip gencatan senjata sebenarnya. Dan karena suasana seperti itu juga yang kemudian membuat masyarakat sipilnya menjadi tidak nyaman. Sehingga yang kita dapatkan informasinya sebagian besar benar kalau berkaitan dengan terputusnya akses logistik ke masyarakat sipil di wilayah Aleppo. Nah, karena itulah maka kemudian, mohon maaf saya berdiri karena saya nggak bawa pointer. Sebagian besar masyarakat yang ada di Aleppo ini, Bapak-Ibu sekalian, ini kemudian migrasi ke sini, migrasi ke wilayah pelabuhan Latakia. Ini adalah wilayah pelabuhan yang berseberangan dengan Libanon, yang berbatasan dengan Libanon. Jadi sebagian besar masyarakat yang ada di Aleppo hari ini ada di Latakia. Hebatnya lagi, Aleppo ini adalah masyarakat dengan kompetensi yang lengkap. Mereka pedagang, sebagian besar di antara mereka pebisnis terutama. Sehingga ketika misalnya mereka bergerak dari sini ke Latakia, dengan singkat, dengan cepat, mereka mampu membangun kembali kondisi perekonomiannya. Jadi kalau kita nanti bawa sekalian punya kesempatan jalan ke Libanon, kemudian Bapak main ke Latakia, Bapak akan ketemu bahwa sebagian besar pebisnis atau pengusaha, rumah makan, hotel, tempat-tempat kafe dan seterusnya itu dikelola oleh masyarakat Aleppo yang hari ini memenuhi wilayah Latakia. Nah, ini Aleppo. Jadi ada konflik perang itu pasti, karena ini memang benar-benar perang. Ada korban di kalangan sipil itu juga pasti, karena memang ini sipil selalu menjadi tanda kutip aset bagi setiap kekuatan perang. Jadi kalau kita lihat di wilayah perbatasan ini adalah wilayah yang penuh dengan kamp pengungsian. Bapak sekalian, hampir semua lembaga kemanusiaan itu menurunkan bantuannya lewat sini, lewat atas, lewat Turki. Dan sebagian besar wilayah-wilayah kota ini berisi pengungsi. Kita dapat informasi bahwa ada 2 juta pengungsi dari Suriah masuk ke Turki. Nah, mereka tersebar di kota-kota ini, Bapak sekalian, termasuk juga sampai ke Istanbul. Tetapi situasi di sini itu digunakan, situasi kamp pengungsian itu digunakan oleh para kekuatan bersenjata, para pihak yang bersengketa. Sebab bantuan yang masuk dari dunia internasional
itu pasti di screening dulu oleh kekuatan bersenjata yang menguasai kawasan. Saya sempat jalan ke wilayah-wilayah ini, termasuk juga ke negara-negara konflik lainnya, adalah hal yang biasa. Kalau kemudian ada pemeriksaan, kemudian checkpoint berlapis, sebelum kita sampai bantuan screening dulu semua informasi, data dan lain-lain. Kenapa? Karena setiap kekuasaan yang ada, setiap penguasa-penguasa bersenjata yang ada itu memiliki kepentingan terhadap jaminan kenyamanan masyarakat. Jadi kalau saya menguasai wilayah yang di atas, kemudian bantuan kemanusiaan banyak masuk di atas, maka nanti persepsi masyarakat secara keseluruhan, kalau kita mengungsi kita ke atas saja, karena di sana lengkap, kesehatan ada, jumlah makanan juga tersedia, listrik energi juga tersedia. Nah, ini menciptakan bargaining position si kekuatan bersenjata di kalangan masyarakat, sehingga menarik simpati masyarakat dan akhirnya mendukung masyarakat. Nah, seperti ini cara para pihak yang bersengketa menggunakan pendekatannya untuk mengelola wilayah-wilayah konflik dengan menempatkan masyarakat sebagai aset. Ini Bapak sekalian. Pengalaman kami terakhir ketika kita masuk, jadi David dalam hal ini kemarin memberanikan diri untuk mencoba jalur baru. Biasanya kita memang masuknya lewat atas. Kami belum pernah mencoba masuk lewat Lebanon, sebab tidak ada isu di Lebanon. Jadi kami masuknya langsung lewat Damaskus. Awalnya ketika kita coba audiensi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri memberikan warning untuk tidak menarik bantuan masuk lewat ibu kota. Kementerian Luar Negeri membaca peta bahwa lebih mudah selama ini bantuan masuk lewat atas, lewat Istanbul, lewat Turki. Kami menjelaskan bahwa kami sudah melakukan itu dan kami memiliki cukup banyak jaringan di hampir semua kota-kota pengungsian yang ada di atas. Tapi kami mau tahu peta dalamnya seperti apa. Nah, kemudian akhirnya karena Kemenlu tidak memberikan isyarat akan menyetujui, kita kontak langsung ke Dubes RI yang ada di Damaskus. Alhamdulillah Dubesnya memberikan respon positif. Kemudian menyatakan bahwa oke, berangkat saja ke sini, saya akan berikan jaminan keamanan. Nah, akhirnya kita berangkat ke sana dengan membawa bantuan ambulans, mobil ambulans, karena pada waktu itu sarana ini yang paling dibutuhkan. Jadi Bapak sekalian, Bapak sebayangkan hampir semua garis perbatasan ini, yang meletakkan pemerintah dengan kekuatan-kekuatan bersenjata, itu adalah garis perbatasan konflik yang isinya adalah perang. Jadi setiap hari, setiap saat peperangan terjadi. Ketika kami berada di ibu kota, suara-suara peperangan itu masih terdengar setiap saat. Jadi konflik bersenjata itu masih terdengar setiap saat. Nah, ketika kita mendarat ke sana, masuk ke Damaskus, hal yang menarik adalah begini. Di ibu kota Damaskus ini, pemerintah punya kepentingan untuk menjaminkan semua layanan publik berjalan secara normal, walaupun sangat sedikit. Misalnya listrik itu polanya 26. Jadi 2 jam menyala, 6 jam padam. Menyala lagi 2 jam, 6 jam padam. Begitu secara berkesinambungan. Sehingga masyarakat menggunakan kesempatan 2 jam itu untuk semuanya, untuk macam-macam. Jadi mereka menabung banyak hal, misalnya memenuhi baterai, genset, charger dan seterusnya. Sehingga ketika 6 jam padam, mereka memiliki cukup banyak energi untuk menjalankan kehidupan. Di dalam kota Damaskus tidak ada jam malam. Ini agak unik. Jadi di dalam kota Damaskus tidak ada jam malam. Masyarakat boleh keluar setiap saat dengan memahami resiko yang ada di luar. Tapi tidak ada warning untuk menegaskan bahwa ini jam malam sehingga masyarakat tidak boleh berada di luar. Ini untuk Damaskus. Layanan publik semuanya berjalan. Rumah sakit berjalan sebagaimana biasanya, walaupun dengan keterbatasan, tetapi terbuka. Kantor pemerintahan berjalan, perbankan berjalan. Sehingga kemarin kita bisa transfer duit langsung ke bank sana. Jadi tidak ada alasan, tidak ada hambatan. Nah, suasana ini relatif terasa cukup normal, walaupun penuh keterbatasan. Bapak-bapak bisa mendapatkan SIM card walaupun relatif susah. Dan sebagaimana kita ketahui di hampir seluruh negara di Timur Tengah, beli kartu itu tidak sama seperti beli kartu di Indonesia. Jadi kita harus mendaftarkan nomor paspor kita dan kemudian itu terlink sebagai sebuah ID yang didaftarkan di dalam kementerian dalam negeri mereka. Jadi memang relatif sulit, tapi akses internet terbuka walaupun cukup terbatas. Jadi akses internet biasanya mengikuti dinamika listrik menyala.
sehingga terkadang kita perlu menunggu listrik aktif untuk kemudian mengirimkan cukup banyak informasi ke Indonesia. Televisi nyala. Televisi memberikan siarannya, walaupun siarannya tidak terlalu menarik. Sebagian besar informasi tentang apa istilahnya, informasi tentang keluarga penguasa. Jadi cukup aneh ketika misalnya akhir Februari itu salah satu informasi yang cukup sering diulang-ulang itu adalah lomba pacuan kuda. Lomba pacuan kuda, salah satu adik dari Presiden Suriah. Walaupun ada juga channel lain yang menginformasikan tentang konflik, tapi versi pemerintah tentu saja. Nah, ini agak berbeda ketika misalnya kita komparasi dengan wilayah yang di atas, wilayah-wilayah di luar wilayah pemerintah. Wilayah-wilayah yang di luar wilayah pemerintah ini semuanya berlaku jam malam. Untuk wilayah konflik kuat, misalnya di wilayah sini Pak, ini adalah wilayah konflik kuat. Ini bahkan tidak dimungkinkan kita untuk melakukan aktivitas terbuka, kecuali dengan pendampingan tim keamanan yang secara simbol dikenali sebagai penguasa, tanda kutip, dikenali sebagai yang memiliki kekuasaan atau yang menguasai wilayah. Kemudian tidak memiliki cukup banyak asupan energi, jadi hampir sebagian besar listrik disuplai dengan adanya genset berbahan bakar. Bahan bakar ditarik dari atas dan sebagian juga dari Lebanon. Kalau ini sih apa istilahnya? Pernyataan umumnya adalah di mana wilayah konflik, di situ ada transaksi. Di mana ada wilayah perang, di situ ada transaksi besar. Jadi di sini di wilayah-wilayah perbatasan ini putih dengan yang berwarna Bapak sekalian, ini adalah wilayah-wilayah transaksi dan banyak pemodalnya. Kemudian cukup mengkhawatirkan adalah karena bukan cuma sekedar checkpoint, informasi tentang sniper itu betul untuk wilayah-wilayah di luar wilayah merah. Jadi wilayah di luar wilayah merah ini cukup banyak wilayah-wilayah yang kemudian ada semacam, jadi mereka tidak lagi istilahnya menjaga. Kalau checkpoint itu adalah level pengawasan satu level di bawah perang, itu checkpoint. Jadi tentara siaga setiap kali ada yang terlihat itu diinterogasi, yes or no, dia ada di afiliasi siapa dan seterusnya. Karena praduga pertamanya adalah mata-mata, selalu begitu. Praduga pertamanya adalah mata-mata atau infiltrasi. Maka di wilayah-wilayah luar ini Pak, terutama yang hijau dan wilayah-wilayah perbatasannya ISIS serta di atas, itu tembak di tempat untuk beberapa jam tertentu, terutama misalnya di bawah jam 5 sore. Jadi kalau siang di atas jam 10 sampai kurang lebih jam 3 itu relatif sebenarnya aman. Nah, kalau kita berada di wilayah sini, di wilayah merah, dan kita akan keluar, itu juga tidak memungkinkan. Jadi meskipun pemerintah membangun tanda kutip gencatan senjata untuk wilayah untuk orang-orang non Syria, tapi kita diwajibkan untuk melengkapi cukup banyak dokumen. Jadi kita perlu membawa cukup banyak dokumen, dan pengeluaran dokumen ini langsung oleh menteri-menteri yang terkait. Jadi Menteri Dalam Negeri, BIN kalau di kita, Menteri Luar Negeri, ini yang kemudian terlibat langsung secara umum untuk administrasi masyarakat. Menjadi semakin kompleks ketika negara-negara lain juga terlibat secara langsung ke dalam. Jadi sudah sangat lazim kita ketahui bahwa kekuatan negara hari ini ditopang oleh tiga kekuatan, Iran dalam hal ini, Rusia, dan sebagian Lebanon. Sementara di wilayah FSA hari ini didukung oleh salah satu faksi kekuatan bersenjata yang cukup besar, yaitu Jabal al-Nusra, dan awalnya didukung oleh ISIS, sehingga mereka juga memiliki cukup besar dukungan. Nah, inilah dua kekuatan yang selama ini atau sampai hari ini sebenarnya sedang bersengketa secara kuat di dalam. Sementara wilayah Kurdi di perbatasan ini kemudian mengganggu Turki, sehingga Turki punya kepentingan untuk terlibat dalam mengamankan konfliknya dengan Kurdi. Maka kemudian Turki membuka komunikasi dengan FSA agar FSA dengan kekuatan bersenjatanya mampu menekan Turki. Jadi ini konflik menjadi melebar.
Demikian juga Israel dalam hal ini. Kalau Israel semakin kuat isu tentang Syria naik ke permukaan, maka semakin lalai orang terhadap Palestina. Kepentingan Israel adalah menurunkan perhatian publik tentang invasi Israel kepada Palestina. Makanya di awal Februari kemarin, informasi tentang persiapan serangan Israel ke wilayah perbatasan, bukan cuma sekedar Gaza, tapi wilayah perbatasan yang sudah masuk ke wilayahnya Israel itu tidak terekspos di sini. Padahal jaringan kita, jaringan kemanusiaan memberikan warning cukup besar. Sebab per 5 menit drone menyebarkan informasi dalam bentuk selebaran agar masyarakat meninggalkan wilayahnya karena akan dibom. Itu memang polanya Israel. Jadi Israel itu sebelum dia ngebom wilayah di Palestina, dia terbang dengan drone dan kemudian menumpahkan ini selebaran. Biasanya setelah 5 menit setelah itu bom turun. Nah, ini pola yang dimiliki Israel dan itu menjadi teror luar biasa di awal Februari kemarin. Tapi ini tidak muncul di permukaan. Kepentingan Israel yang paling kuat adalah membesarkan isu ini agar dinamika yang dikuasai Israel di Timur Tengah secara keseluruhan, terutama di Palestina, itu teralihkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi dinamika di dalam Suriah hari ini. Jadi sedemikian kompleks konflik yang muncul sehingga kita memang agak kesulitan untuk memetakan bagaimana situasi di lapangan dan bagaimana seharusnya kita bersikap. Nah, Bapak-Bapak sekalian, ini mewakili dinamika konflik serba singkat, waktu 13 menit lagi. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam? Maka saya membandingkan begini. Kalau misalnya terjadi bencana, gempa dan banjir, gempa di Pidi dan banjir di Garut, kita punya hati nurani terketuk untuk membantu mereka. Karena apa? Karena rasa kemanusiaan. Maka sebenarnya cara kita melihat situasi Syria hari ini adalah seperti kita melihat sebuah tragedi kemanusiaan. Dan tentu saja kita wajib membantu mereka. Walaupun kita tahu bahwa selama konflik tidak diredakan, maka akan selalu muncul korban. Hari ini ruang negosiasi yang mampu dilakukan oleh kita itu belum sampai untuk mampu meredam konfliknya. Tapi tentu saja kita tidak berpikir akan meninggalkan korban di sana, korban-korban kemanusiaan. Sempat muncul isu tentang Syiah Sunni misalnya. Sepanjang pengetahuan ketika berada di Damaskus, Bapak-Ibu sekalian, sebagian besar masjid menyelenggarakan aktivitas ibadah dalam tata cara Sunni. Dan isu itu tidak menjadi isu di sana. Isu tentang Sunni dan Syiah itu tidak menjadi isu di Damaskus hari ini. Dan ketika saya sampai ke sana sebelum terjadi perang, juga tidak menjadi isu di sana. Jadi sholat Jumat terakhir di Masjid Nawawi itu adalah sholat Jumat besar ketika kami di sana, yang semua orang masuk ke dalam sholat dalam jumlah yang besar dan semuanya dengan tata cara Sunni di ibu kota Damaskus. Ketika kami mengkonfirmasi kepada teman-teman kita, para pelajar Islam yang hari ini ada di Suriah tentang isu ini, mereka juga menyatakan hal yang sama. Syiah di sini ada 2 kelompok. Satu kelompoknya sudah sangat identik dengan Islam abangan. Jadi jangankan misalnya kemana-mana dia nggak berhijab, bahkan dia cenderung hedon dan seterusnya. Walaupun ada satu kelompok militan yang juga ada di Syiah, tapi itu tidak besar pengaruhnya dalam dinamika di masyarakat. Mungkin lebih besar pengaruhnya di Indonesia. Nah, ini situasi di dalam. Jadi situasi kemanusiaan ini hari ini memang luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Saya rasa ini kebutuhan-kebutuhannya saya tidak perlu menjabarkan. Ini kira-kira gambaran tentang suasana-suasana sedikit di sana. Kita berikan kepada mereka, walaupun tidak semua wilayah kita bisa masuk, tetapi jaringan itu relatif mudah dibuat yang memungkinkan kita untuk bisa menyampaikan. Memang menjadi catatan buat tenaga kemanusiaan di Indonesia agar dia memastikan jaringan yang dia bangun itu adalah jaringan yang sampai ke kampung pengungsian, bukan jaringan perantara. Sebab ketika kita masuk ke jaringan perantara, kita memahami bahwa ini kampung pengungsian, ada penguasanya. Di atasnya adalah penguasa kekuatan bersenjata. Di atasnya lagi adalah diplomat-diplomat komunikator yang membuat itu betul.
Dalam hal ini misalnya bahwa anak-anak meninggal, ya itu betul. Anak-anak menjadi korban perang itu pasti terjadi. Terus keluarga-keluarga berantakan, hancur karena perang itu pasti. Sebagian besar pengungsi yang kami temui di wilayah Damaskus, ada sekitar 2.000 orang, itu adalah laki-laki, perempuan dan anak kecil. Perempuan dan anak kecil ini karena ayah dan suami mereka sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi hampir sebagian besar pengungsian, kalau kita jalan mulai dari atas sampai ke dalam kota, itu memang dihuni oleh perempuan dan anak-anak kecil. Ya. Bahkan tidak terlalu banyak orang tua, laki-laki terutama. So, hampir semua laki-laki, kalau yang sudah renta itu tidak mampu meninggalkan tempat tinggalnya untuk menuju ke tempat pengungsian. Kalau yang sehat seperti kita sudah pasti terlibat dalam konflik, dipaksa untuk terlibat atau memilih untuk terlibat atau menjadi korban. Jadi untuk korban, maka semua informasi bisa kita ambil sebagai sebuah gambaran tentang realitas di lapangan. Dan hari ini memang itu terjadi. Jadi kalau kita dapatkan gambaran di sosial media seorang anak kemudian penuh berdebu akibat dibom, ya itu memang terjadi. Ya, rumah-rumah hancur itu memang terjadi. Terakhir adalah bantuan kemanusiaan yang dilayangkan hampir sekitar 300 truk dari ibu kota Istanbul ke wilayah perbatasan di Idlib. Itu juga tidak sampai ke lokasi, itu betul terjadi. Jadi di tengah jalan dibom, di rudal dan seterusnya, sehingga akhirnya tidak mampu menarik balik pengungsi yang ada di dalam wilayah Syria. Sebenarnya itu rencananya mau difungsikan ke luar wilayah. Itu juga betul terjadi. Nah, inilah Bapak sekalian gambaran tentang situasinya. Dan hari ini yang terlibat perang bukan lagi hanya perempuan, bukan lagi hanya laki-laki. Yang terlibat perang sudah meluas ke wilayah perempuan. Maka kalau kita lihat di sosial media hari ini, dari beberapa informasi yang bisa kami akses dan kami yakini kebenarannya, perempuan sekarang memiliki faksi-faksi militer atau membentuk faksi-faksi militer. Tapi terutama untuk mengawal wilayah-wilayah di mana atau mengamankan wilayah-wilayah di mana pengungsian terjadi atau berada. Jadi mereka punya kepentingan untuk memastikan bahwa tidak terjadi apa istilahnya, bentuk tanda kutip pendudukan wilayah pengungsian oleh siapapun dari kekuatan bersenjata yang ada. Maka kemudian mereka membuat faksi militer sendiri untuk melindungi wilayah tersebut. Karena biasanya Pak, kalau hari ini memang yang paling gampang untuk mendapatkan makanan berarti masuk ke pengungsian. Kalau hari ini kita di sana yang paling gampang untuk mendapatkan asupan obat-obatan, maka masuk ke pengungsian. Untuk ketemu dengan dokter dan melakukan perawatan kesehatan, masuk ke pengungsian. Itu relatif selalu tersedia. Ya, meskipun meskipun fasilitas umum yang seperti tadi saya gambarkan juga terjadi atau berlangsung. Apalagi di atas, di wilayah-wilayah konflik di utara, di perbatasan, itu lebih-lebih lagi. Jadi orang cenderung meninggalkan rumahnya untuk bergabung dengan pengungsian karena jaminan keamanan. Kalau artileri itu, begitu dia terjadi konflik, maka yang pertama kali diserang adalah rumah-rumah. Untuk memastikan rumah-rumah tidak dihuni, tidak dipakai oleh kekuatan bersenjata lain. Maka masyarakat kemudian akhirnya meninggalkan rumahnya. Saya rasa ini konflik ini masih panjang, korban kemanusiaan masih akan tumbang, dan kemudian kita masih perlu dibentangkan. Ini kata kuat yang mungkin kita bisa sampaikan, dan inilah dinamika Suriah hari ini. Saya belum bisa memprediksi sampai kapan dinamikanya. Bahkan terakhir ketika masih di sana pun, meskipun suasananya cukup nyaman di dalam ibu kota, tetapi duta besar kita bersama pelajar-pelajar Islam yang ada di sana juga menyatakan bahwa ini masih akan panjang. Tidak ada jawaban sampai kapan dinamika ini akan berakhir. Sebab hari ini bukan lagi sekedar konflik dalam negara antara pemerintah dengan yang lainnya, tetapi hari ini sudah ada kepentingan negara-negara yang lain juga masuk ke wilayah konflik, dan kepentingan itu semakin hari semakin besar. Kontribusi mereka di dalam konflik ini semakin hari juga semakin besar. Saya rasa itu Bapak-Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Mungkin 1-2 pertanyaan, ini ada waktu sekitar 4 menit sebelum kita masuk Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pengen tahu sebenarnya akar permasalahannya sendiri itu apa. Terus selanjutnya kita tuh harus mendukung siapa? Iya, benar juga ini pertanyaan. Yang kami pelajari dalam briefing kita di Kementerian Luar Negeri, jadi ini adalah
pengaruh masih masuk dalam pengaruh Arab Spring 2012-2013. Ketika misalnya satu-satu kekuasaan kemudian tumbang, Bashar al-Assad ini juga salah satu presiden terlama di wilayah-wilayah Timur Tengah. Menyusul berakhirnya kekuasaan Muammar Gaddafi di Libya, maka ada yang merasa bahwa mereka harus mengambil kesempatan. Nah, maka konflik yang pertama muncul adalah konflik antara negara dengan separatis istilahnya, atau teroris dalam bahasanya Kapolri. Ya itu wajar juga. Bahkan sekarang juga terminologinya sama. Tetapi konflik ini kemudian meluas. Jadi muncul dan ada isu sentimen agama masuk ke dalamnya. Itu kemudian menciptakan mobilisasi masyarakat, veteran-veteran perang dari berbagai wilayah. Kita tahu Timur Tengah ini kan wilayah konflik semua. Mulai di atas Rusia, turun ke bawah, sampai ke masuk ke Timur Tengah. Di wilayah Timur Tengah ini konflik semua. Wilayah perbatasan Jordan konflik, Lebanon konflik, Mesir konflik, Gaza Palestina pasti. Nah itu kemudian adanya migrasi kekuatan bersenjata ini menciptakan suasana baru di dalam. Begitu masuk negara-negara juga terlibat, semakin kompleks lagi permasalahannya. Maka hari ini cara kita melihatnya ini adalah konflik kekuasaan untuk negara Suriah. Bagaimana kita bersikap? Saya rasa sikap kita hari ini yang paling krusial adalah membantu korbannya. Karena diplomasi internasional bisa tetap kita mainkan, tetapi tidak mungkin secara mudah kita kontrol. Negara-negara independen, kita adalah orang yang ingin membantu. Bahkan pemerintah dalam hal ini mengatur jarak antara negara Indonesia dengan Suriah, sehingga KBRI menjadi tumpuan memainkan diplomasi internasional. Tapi korban terus berjatuhan. Nah, saran saya yang paling baik adalah peduli terhadap korbannya. Mereka umat Islam juga, mereka anak-anak, wanita, muslimah, dan hari ini mereka membutuhkan bantuan yang paling pragmatis, Pak. Dua hal, makanan dan obat-obatan. Ini yang paling pragmatis. Dan kalau kita menganggap mereka adalah bagian dari tubuh umat Islam, maka menurut saya yang konflik akan menemukan hisapnya nanti di hadapan Allah. Kita juga akan dihisap kalau kita kemudian tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap saudara kita yang ada di sana. Nah, jadi cenderung ada titik di mana kita mengatakan abaikan konfliknya dan perhatikan korbannya. Walaupun kita pasti tahu bahwa konflik korban akan terus ada ketika konflik tidak berakhir. Saya rasa itu jawaban normatifnya untuk hari ini, tapi benar-benar bisa membantu cara kita melihat. Mohon maaf ini karena ada sudah masuk. Saya cukupkan majelis kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.